Kalau perebutan 4 pulau antar negara itu sudah biasa. Baru-baru ini terjadi fenomena baru yaitu perebutan pulau antar provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh. Bagaimana ini bisa terjadi atau mengapa ini bisa terjadi? Ternyata permasalahan ini bukan hanya soal permasalahan historikal atau teritorial semata. Yang paling menjadi konsens adalah dugaan adanya sumber daya alam berupa mineral yang terkandung di dalam pulau-pulau tersebut. Bukannya kalau permasalahan sumber daya alam atau sumber daya mineral itu menjadi kewenangan pusat. Jawabannya, 180% akan berbeda ketika ini diterapkan di Aceh. Dikarenakan Aceh memiliki dasar-dasar hukum yang amat sangat berbeda dengan daerah-daerah lain. Maka dari itu, untuk mendalami permasalahan ini lebih seksama, mari kita bahas. Setiap pihak di sini, baik Sumatera Utara ataupun Aceh, punya legal standing-nya masing-masing. Gue sebagai pihak di sini hanya sebagai untuk menjelaskan aja. Gue tidak akan memihak kepada Provinsi Sumut ataupun Provinsi Aceh, dikarenakan keduanya merupakan provinsi di Indonesia. Dan di sini gue akan menjelaskan pertama-tama terlebih dahulu dari legal standing-nya Sumatera Utara, bagaimana mereka bisa mengklaim 4 pulau tersebut menjadi milik mereka. Berdasarkan peta muka bumi, keempat pulau ini ketika ditarik garisnya, mereka lebih dekat ke Tapanuli Tengah dibanding ke Aceh Singkil. Dan keempat pulau ini ketika ditarik garisnya melalui darat, memang berada di luar perbatasan Aceh dan lebih dekat ke Provinsi Sumatera Utara ketika dilihat dari peta. Hal inilah yang menjadi dasar panitia pemetaan muka bumi itu menetapkan 4 pulau ini menjadi pulau milik Sumatera Utara, dan penetapan ini kemudian dibakukan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri. Itu merupakan dasar atau legal standing Provinsi Sumatera Utara mengklaim 4 pulau tersebut. Nah, sekarang kita akan beralih ke dasar atau legal standing Provinsi Aceh mengklaim 4 pulau tersebut menjadi kepemilikannya. Ada 3 dasar yang dijadikan legal standing oleh pemerintah Provinsi Aceh, dari mulai legal standing dalam hukum, sosiologi, dan historis. Yang pertama, kita akan bahas dari sudut pandang hukumnya terlebih dahulu. Sebagaimana yang kita tahu, kita akan buka di tahun 2005 ke belakang, itu ada gerakan Aceh Merdeka. Gerakan ini menimbulkan sebuah keriuhan atau kerusuhan di daerah Aceh karena Aceh ingin merdeka di kala itu. Dan di tahun 2005 terjadilah kesepakatan damai antara gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia dengan beberapa hal yang disepakati di dalam sebuah perjanjian. Perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Helsinki. Perjanjian damai ini salah satunya menyebutkan terkait dengan perbatasan Provinsi Aceh yang disebut di dalam poin 1.1.4 yang berbunyi bahwa seluruh perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan di tanggal 1 Juli tahun 1956. Maka kita beralih ke dokumen 1 Juli 1956, dan dokumen tersebut adalah dokumen sebuah undang-undang, undang-undangnya nomor 24 tahun 1956, yang mengatur 8 daerah Aceh itu sendiri, yaitu Kutaraja, Pidi, Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh Selatan yang kemudian sekarang berubah menjadi Aceh Singkil kalau di peta hari ini. Di dalam dokumen Undang-Undang 24 tahun 1956 memang tidak tertulis secara tegas apakah 4 pulau ini menjadi bagian daripada Aceh Selatan atau Aceh Singkil. Namun, terdapat bukti sosiologis yang menunjukkan bahwa 4 pulau ini merupakan bagian daripada Aceh Singkil atau Aceh Selatan hari ini. Sejak dahulu memang 4 pulau ini kosong, tetapi nelayan-nelayan dari Aceh seringkali bernaung dan berlindung dari ganasnya ombak atau ketidaksesuaian cuaca ketika mereka berangkat melaut. Dan pemerintah Aceh berinisiatif untuk membangun masjid dan gubuk di 4 pulau tersebut atau di beberapa pulau tersebut. Dan secara sosiologis dan kebudayaan, masyarakat Aceh juga mengakui bahwa 4 pulau ini merupakan bagian dari kebudayaan mereka atau wilayahnya masuk daripada kebudayaan masyarakat Aceh. Itulah yang menjadi dasar Provinsi Aceh mengklaim 4 pulau tersebut, dimulai dari historis, hukum, sampai dengan sosiologisnya. Pulau yang diperebutkan ini bukan hanya soal perebutan teritori, historis, atau sosiologis. Menurut media-media, banyak sekali berceceran berita bahwa 4 pulau tersebut menyimpan potensi sumber daya alam
yang ketika dikelola akan berpotensi menghasilkan keuntungan yang amat sangat besar. Dari dasar klaim tersebut, muncullah pemberitaan bahwa Gubernur Sumatera Utara menawarkan untuk mengelola 4 pulau ini secara bersama-sama. Maka muncullah sebuah pertanyaan. Memangnya kenapa kalau hanya Aceh yang dapat mengelola 4 pulau tersebut? Jawabannya satu, otsus atau otonomi khusus. Aceh amat sangat beda hukumnya dengan banyak wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah perihal pengelolaan sumber daya. Dan pengelolaan sumber daya ini yang berbeda kemudian adalah persentase pembagian keuntungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Aceh. Daerah-daerah non-Aceh akan mendapatkan persentase yang lebih kecil dari pendapatan ketika ada pengelolaan sumber daya alam di daerahnya. Dan pembagiannya biasanya kalau untuk non-Aceh itu 80-20, 80 pusat, 20 daerah, 60-40, 60 pusat, 40 daerah, dan berbagai macam persentase lain tergantung komoditas apa yang dikelola dari sumber daya alam di daerah tersebut. Namun, persentase tersebut amat sangat akan berbeda ketika terjadi pengelolaan sumber daya di Aceh. Aceh akan mendapatkan persentase yang lebih tinggi dibanding pemerintah pusat. Ini akan berbalik dibanding daerah-daerah lain. Di dalam Undang-Undang Otsus atau Otonomi Khusus Aceh, di situ tertera jelas bahwa Aceh akan mendapatkan 80% dan pemerintah pusat akan mendapatkan 20% dari hasil pertambangan umum dan minyak bumi. Ini jelas amat sangat berbeda keadaannya jika terjadi di daerah lain. Kalau daerah lain itu kecil, sedangkan kalau daerah Aceh pasti besar dia persentasenya. Mengapa bisa demikian? Ya, karena Aceh merupakan daerah khusus yang salah satu kekhususannya adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Dan ketika 4 pulau ini ditetapkan sebagai pulau milik Aceh, maka berlakulah Otsus tersebut. Dengan dugaan adanya potensi sumber daya alam yang amat sangat besar terkandung di 4 pulau tersebut, maka analisa gua atau dasar dugaan gua menyatakan bahwa hal inilah atau alasan inilah yang menjadi dasar mengapa 4 pulau tersebut diperebutkan antar dua provinsi yang sedang bersengketa pada hari ini. Ini adalah kesimpulan dan sejauh yang gue tahu bahwa konflik ini sudah diselesaikan oleh presiden kita yaitu Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan bahwa 4 pulau ini menjadi pulau milik Aceh. Dan menurut gue konflik perebutan 4 pulau ini bukan konflik biasa, tetapi konflik luar biasa. Dikarenakan kita amat sangat mengetahui bahwa Aceh dipersatukan masuk ke dalam wilayah Indonesia itu melalui cara yang agak berbeda dengan wilayah lain. Maka dari itu, ketika kita mengusik tanahnya, maka ini akan mengusik harga dirinya. Dan amat sangat berbahaya ketika kita bermain api hanya demi sebuah sumber daya alam atau keuntungan. Apapun yang diperebutkan di dalam 4 pulau ini, menurut gua bayarannya tidak akan sebanding jika timbul perpecahan. Maka dari itu, sekian yang bisa gua sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you.